Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu Yana. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, saya akan melaksanakan diseminasi hasil dari pendidikan saya di pendidikan guru penggerak. Kegiatannya akan dilaksanakan kapan? Dilaksanakan tanggal 24 hari Jumat 2 September. Baiklah Bu, silahkan diperiksa dengan baik dan dilaksanakan. Baik Bapak, akan kami koordinasikan dengan Bapak Kurikulum mengenai guru-guru yang harus mengikuti diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Murno, Bapak Solihin SPD SDMPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Didik Budi Prayogo SPD. Yang kami hormati Pengateri Ibu Yohana Firmania SPD MM. Serta yang kami hormati Bapak Ibu pendidik di SMK Negeri 1 Murno yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi hasil pendidikan guru penggerak di SMK Negeri 1 Murno dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Solihin SPD SDMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hormati, alhamdulillah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat salam beraturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini untuk melaksanakan mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu kami sampaikan yang sudah kami rangkum untuk program pendidikan guru penggerak. Ini adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, dan diharapkan banyak guru yang mengikuti seleksi calon guru penggerak ini tetap memantau SIM PKB. Saat ini telah dibuka angkatan 8, 9, 10 Ibu ya. Sekolah memberikan dukungan penuh bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti PGP ini. Dengan adanya kegiatan diseminasi diharapkan mampu saling bertukar informasi yang akhirnya menciptakan berbagai inovasi. Sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter Pancasila, yakni dengan memberi contoh ing ngarsa sungtulodo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Selanjutnya, peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah sangat diharapkan dapat mewujudkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter dari anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter tersebut. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter dari siswa. Misalnya program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid.
Kemudian yang terakhir, sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-muridnya, sehingga bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur. Itulah harapan dari kami. Semoga nanti Bapak Ibu guru semakin banyak yang mengikuti program ini, dan semoga semuanya yang mengikuti program itu berhasil dengan tujuan utama tadi, yakni karakter anak didik kita terpantau, kemudian dikawal sehingga anak menjadi pribadi yang luhur dan bertanggung jawab tadi. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Semoga agenda acara berlangsung lancar dan kita mendukung semuanya untuk kemajuan sekolah kita, juga untuk pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekolah atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama paparan diseminasi hasil pendidikan guru penggerak oleh pemateri kepada Ibu Yohana Firmania, SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Borno, Bapak Solihin, SPD, MPD, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi hasil pendidikan guru penggerak di SMK Negeri 1 Borno. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu hadir di sini dapat menjadikan tabungan amal baik kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, nanti kami di sini. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami punya tanggung jawab untuk mendefinisikan dari hasil yang telah saya lakukan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini yang telah saya lakukan selama 2 bulan Bapak Ibu. Di sini nanti kita sharing Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya berbicara dari Bapak Ibu, tidak, tapi di sini nanti kita sharing dari apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Karena apa? Selama ini ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Ya, jadi saya pribadi apa yang telah saya lakukan ternyata tidak benar Bapak Ibu. Setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya jadi lebih mengetahui banyak tentang hal-hal baru. Dan di situ juga kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita, yaitu siapa Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memutuskan bahwa di situ adalah memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam konteks tersebut Bapak Ibu, bahwa kita itu selama ini kalau ada filosofi tentang tabula rasa, bahwa anak itu bagaikan kertas putih yang suci, bersih tanpa adanya coretan, bahwa
bahwa kita lah yang harus mencoretnya. Itu kalau tentang tabula rasa. Tapi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa itu salah. Kertas itu sudah ada garis-garis tipis yang sudah ada dasarnya anak-anak tersebut, sehingga kita perlu menebalkan hal-hal yang baik dari anak-anak tersebut. Jadi anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi selama ini kita menuntut anak untuk harus selesai. Contohnya saya selama ini ngoyak-ngoyak anak untuk harus selesai seperti itu, ternyata salah Bapak Ibu. Jadi kita itu harus menuntun, dan sekolah kita ini ibarat tempat untuk bercocok tanam gitu. Jadi kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Jadi bibitnya sudah ada. Jadi kalau kita itu mau tanam padi, ya hasilnya nanti tentunya juga padi begitu. Tetapi bagaimana agar padi itu bertumbuh kembang dengan baik? Berarti harus kita berikan pupuk, harus kita hilangkan hamanya begitu. Agar apa? Agar bibit yang kita tanam tadi berkembang menjadi bibit unggul begitu Bapak Ibu. Sehingga kita yang selama ini menuntut, mohon maaf, ternyata itu pemahaman kita keliru. Jadi kita ini menuntun Bapak Ibu begitu. Jadi sesuai dengan bakat atau minat siswa, agar dia atau anak-anak kita itu merdeka belajar begitu. Kemudian dari dasar pendidikan KHD atau budi pekerti di sini, budi pekerti atau watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi cipta, kemudian karsa, kemudian karya itu akan menjadi keseimbangan dalam diri anak-anak kita. Sehingga menjadi irama yang indah yang kita contohkan seperti orang menenun. Menenun itu kan melakukan di situ ada iramanya, ada hasilnya dengan hasil yang bagus. Atau gamelan itu mempunyai ritme irama sehingga selaras seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga ada kata bahwa kita untuk berhamba pada anak. Maksudnya bagaimana? Berhamba pada anak itu bahwa kita itu memuliakan anak-anak. Jadi berhamba, kalau berbahasa itu kayaknya apa ya? Kok kesannya kurang bagus gitu Pak Ibu ya. Jadi berhamba di sini adalah kita memuliakan anak-anak, mengutamakan sebagai pelayan anak-anak ketika berada di sekolah. Jadi guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana manusia. Jadi anak-anak dibuat senyaman mungkin, se-enjoy mungkin berada di sekolah kita ini. Diharapkan nanti setiap orang itu menjadi guru Bapak Ibu, dan setiap rumah menjadi sekolah. Itu harapan Ki Hajar Dewantara. Makanya kenapa dulu beliau itu mendirikan taman siswa. Taman siswa itu kita kalau mendengar kata taman bagaimana Bapak Ibu? Bahagia kan? Senang ya kalau taman, beda dengan kalau kita mau kemana gitu. Itu harapannya dari KHD gitu. Kemudian selanjutnya nilai-nilai dan peran guru mengapa penting dalam menumbuhkan murid merdeka. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi anak-anak itu sudah punya bakat dan minatnya, dan kita diharapkan untuk dapat menuntunnya. Seperti itu Bapak Ibu.
nilai dan peran kita sebagai guru begitu. Apa reaksi Anda coba jika Bapak Ibu dihadapkan dengan soal seperti ini? Apa yang terpikir dari Bapak Ibu? Bagaimana? Penjumlahan. Iya. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu karena matematika sulit nggak? Ketika anak diberikan langsung soal seperti itu, sangat sulit. Begitu. Jadi anak merasa tidak nyaman. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba begitu langsung memberikan anak suatu soal misalkan. Kalau itu untuk bagi Pak Anas mungkin mudah, setiap hari sudah menghadapi itu. Atau mungkin kalau saya sendiri waktu pertama terus diberikan soal itu, saya akan kaget. Kenapa? Mungkin saya punya trauma. Waktu saya kelas SD, sekolah SD, guru saya killer sekali. Jadi ketika tahu soal matematika, saya takut begitu. Atau mungkin punya pengalaman ketika waktu dulu sekolah, pengalaman yang lain yang membuat kita itu merasa takut begitu Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Pernah ya. Jadi tadi bahwa pembelajaran itu adalah usaha sadar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu memberikan bekas-bekas yang atau melukai perasaan anak begitu. Jadi harus kita betul menjaga perasaan anak-anak kita. Jadi di sini kita adalah tempat bercocok tanam sehingga kita harus memupuk tanaman atau benih yang kita tanam tadi. Tapi kita tidak bisa mengubah kalau misalkan itu bibit padi terus tumbuh jadi jagung Bapak Ibu, tidak bisa, tetap akan menjadi padi karena awalnya sudah sesuai kodratnya bahwa bibit itu adalah padi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana nilai dan peran guru? Nilai guru itu adalah berpihak pada murid. Berarti pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada anak. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri itu bagaimana? Jadi kita itu bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri, Bapak Ibu. Contohnya menyiapkan pembelajaran, menyiapkan perangkat. Itu Bapak Ibu harus menyiapkan sendiri begitu. Kemudian kolaboratif, berarti Bapak Ibu itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan masyarakat, sehingga apa akan muncul nanti hal-hal baru dan kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat begitu. Kemudian selanjutnya reflektif. Reflektif di sini, pernahkah kita melakukan ketika kita mengajar Bapak Ibu? Setelah selesai, apakah Bapak Ibu merenungi apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Aku tadi lah itu, jalan tadi. Harusnya kita selalu reflektif. Bagaimana ya pembelajaran saya tadi di kelas? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah membuat anak bahagia? Apakah strategi saya ini sudah sesuai? Jadi itu kita harus reflektif Bapak Ibu. Setelah mengajar kita membuat catatan-catatan penting. Hal apa nanti yang akan kita kembangkan? Hal apa nanti yang akan kita buat selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu. Selanjutnya adalah inovatif. Inovatif itu menciptakan hal-hal baru. Contoh seperti Pak James kemarin sudah membuat inovasi dalam pembelajaran begitu, yang diupload di YouTube, kemudian dicontoh dengan Bapak Ibu yang lain, itu sangat inovatif sekali. Saya harapkan Bapak Ibu juga sama mengikuti jejak Pak Hanas gitu. Kemudian peran guru bagi kita yaitu pemimpin pembelajaran, jelas karena kita yang berada di kelas begitu. Kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi. Ini bagaimana? Menggerakkan komunitas praktisi ini yaitu Bapak Ibu menggerakkan MDMPS sekolah begitu Bapak Ibu. Dihidupkan kembali agar praktek-praktek baik yang kita lakukan bisa dicontoh oleh teman-teman kita, saling berbagi di komunitas praktisi.
koordinasi. Jadi Bapak Ibu yang punya MTUPS sekolah, silahkan bisa sekarang mulai dihidupkan kembali begitu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Contohnya mungkin yang telah dilakukan Pak Happy ya waktu alumni LMS dulu banyak yang nggak bisa. Jadi Pak Happy menjadi coach bagi guru lain, memberikan contoh, memberikan pendampingan begitu Bapak Ibu. Kemudian mendorong kolaborasi, yaitu kita selalu mendorong Bapak Ibu yang lain untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat. Kemudian yang selanjutnya memajukan kepemimpinan murid. Jadi murid diajarkan untuk berani berpendapat, kemudian menjadi ketua dalam suatu diskusi begitu, sehingga anak-anak muncul jiwa kepemimpinannya. Sebelum saya masuk ke budaya positif Bapak Ibu, kita sebagai guru harus punya visi. Apa itu visi itu Bapak Ibu? Visi menurut Bapak Ibu pakai tujuan, betul sekali ya. Jadi visi itu tujuan. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas. Saya pengen murid saya begini, misalkan. Saya pengen anak saya nanti begini. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai tujuan, berarti harus bagaimana tujuan itu terwujud. Begitu Bapak Ibu. Contoh, saya ingin murid saya ke depan ahli dalam bidang iptek. Berarti kita gali. Kira-kira apa ya menurut saya ini sehingga bisa saya kembangkan gitu. Jadi harus ada, kita buat pertanyaan dulu apa, kemudian kita nanti baru setelah itu kita kerjakan. Kerja itu adalah buat pertanyaan, kemudian apa itu kita gali mimpi, kemudian kita nanti yang terakhir adalah atur strategi untuk mewujudkan mimpi kita. Bapak Ibu, ini tidak harus kita menunggu ke Bapak Ibu yang lain. Marilah kita lakukan dulu di kelas-kelas kecil kita Bapak Ibu. Menjadikan kelas-kelas kita dulu untuk menuntun anak-anak di kelas-kelas kecil kita. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Pertanyaan pemiliknya yaitu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu ada yang setuju? Ada yang tidak? Setuju kan? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, nanti kita akan tahu jawabannya seperti apa. Di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga. Di sini ada A dan B. Mau dipraktekkan Bapak Ibu? Silakan. Di sini A dan B, teman Anda misalkan berdua, Bu Endang sama Pak Didik misalkan. Pak Didik juga punya sesuatu yang sangat ini berharga, letakkan di salah satu tangan Anda. Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bu Endang ini meminta Pak Didik dengan cara meraih, piye carane pokoknya kertas kui sesuatu atau bukan kertas, sesuatu yang sangat berharga itu dibuka dari tangannya Pak Didik. Ya. Bisa terjadi nggak itu? Bisa terjadi dengan cara pemaksaan. Betulkah seperti itu? Atau sebaliknya? Ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu? Iya. Dengan berbagai cara Bapak ini, hal ini adalah punya
saya yang mengendalikan. Gimana? Bukan dan misalnya bersikeras gak mau memberikan, ya enggak. Apapun caranya, gue dirayu, gue dibujuk, pokoknya dia apa-apain nggak buka. Begitu sebaliknya dengan gue, contohnya begitu. Berarti kontrol itu ada pada diri kita, bukan orang lain gitu. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Kita kembali ke tadi bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak tidak mau membuka kontrol dirinya, juga bakal terjadi. Bapak ibu itu bujuk kayak apa, disuruh patuh nggak mau. Dia berlaku itu, begitu. Jadi agar sesuatu itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Tujuannya budaya positif seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kan seperti itu. Ya, kita maksa ke anak. Tidak ada kata tuntunan. Tak paksa pokoknya sampean. Lepas sepatu gitu misalnya. Anda harus patuh begitu. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu pasti melakukan segala sesuatu itu punya tujuan, betul? Iya. Saya melakukan ini ada tujuan. Bapak Ibu juga sama, saya melakukan ini, saya punya tujuan. Begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya anak dibujuk, ini anak saat bujukan gagal, paksa belum gitu ya. Mau pilih cara tak paksa belum. Kenyataannya nggak boleh Bapak Ibu, harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir itu ada model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Begitu. Kemudian ketika kita mengenal apakah makna disiplin, disiplin itu yang artinya belajar Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu kayak menakutkan, saya harus patuh dengan peraturan begitu. Ada satu cerita Bapak Ibu, salah satu sekolah, yaitu di Jogja, itu adalah sekolah alam. Sekolah alam ini tanpa adanya aturan, tanpa seragam, tanpa ada tata tertib begitu. Jadi yang mereka gunakan adalah satu keyakinan dan kesepakatan begitu. Salah satu sekolah di sana itu bukan berarti kayak seperti sekolah kita, anak-anak hadir kita sudah membuat tata
tertib seperti ini tata tertibnya begitu. Tapi di sekolah tersebut tidak, yaitu anak-anak diberikan keyakinan. Jadi nanti kita bisa memulainya dari kelas-kelas kita sendiri Bapak Ibu, yaitu membuat kesepakatan bersama dengan anak atau membuat keyakinan kelas bersama. Contoh, disepakati dalam satu kelas itu kondisinya harus bersih. Jadi anak ditanamkan harus bersih ruangannya. Kita buat kesepakatan dengan hadir tepat waktu. Berarti Bapak Ibu juga hadir tepat waktu karena sudah kesepakatan. Dan itu juga sudah alhamdulillah saya laksanakan dalam kelas kecil saya. Jadi anak minta boleh minum saat pelajaran, boleh, kita sepakat. Hanya minum, sepakat bersama. Kelas kita harus bersih. Kalau ke toilet harus meminta izin. Kemudian beribadah kita izinkan. Contoh kalau kita pagi anak mau sholat duha karena kesepakatan boleh, silahkan. Itu yang terjadi pada kelas kecil saya. Mungkin nanti bisa diadopsi Bapak Ibu sebagai pembelajaran baik sehingga saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kemudian dilanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu, sehingga nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini merujuk dari teori Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sering kali kita dengungkan, kita dengar saat ini, yaitu dari profil pelajar Pancasila, apalagi di kurikulum Merdeka saat ini. Yang diantaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini mohon dapat bisa diaplikasikan pada semua anak didik kita. Jadi budaya positif ini diharapkan anak-anak muncul dari dalam diri anak-anak sendiri tanpa ada paksaan dan bujukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak merasa tidak nyaman, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Contohnya Bapak Ibu hadir pagi hari datang ke sekolah, ya. Mungkin tujuannya macam-macam, ada yang saya itu harus nanti jadi kepala sekolah nih, itu juga suatu tujuan. Atau yang kedua, saya hadir tepat waktu, menghargai diri saya sendiri, kemudian saya ingin menjadi teladan anak-anak. Itu sudah berbeda nih Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya tadi, jadi saya ada tepat waktu sebagai tanggung jawab, bahwa ada Pak Kepala Sekolah atau tidak, ada Pak Didik atau tidak, itu misalkan. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan motivasi internal menuju disiplin positif. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak hadir di sekolah, saya harus hadir tepat waktu begitu. Tanpa kita rayu, tanpa kita bujuk, mereka sudah sendiri. Itu yang nanti menuju
budaya positif untuk anak-anak. Jadi dia menghargai waktu, dia menghargai dirinya sendiri, dan dia ingin menjadi anak yang baik. Itu muncul dari dalam diri anak-anak tersebut. Jadi tidak, kalau saya melakukan ini imbalannya apa ya? Kemarin saya itu dikasih ini kok gitu. Jadi itu motivasi dari eksternal. Jadi merdeka belajar atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi anak sudah ada dalam dirinya, saya melakukan ini, saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Jadi merdeka anak-anak tersebut, tidak harus dipaksa dengan aturan, tidak harus melakukannya itu karena bujukan dan rayuan dari bapaknya. Itu adalah PR berat bagi kita Bapak Ibu. Karena itu tidak semudah yang kita sampaikan seperti ini. Itu harus ada pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga budaya positif dapat kita terapkan. Gitu. Selanjutnya ini juga hal baru bagi saya Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti pendidikan itu ada apa itu restitusi. Zaman kuliah saya juga belum pernah mendengar restitusi itu apa. Saya baru dapat ketika saya mengikuti pendidikan penggerak ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh, ketika pagi Bapak Ibu yang berada di pagi, Bapak Ibu BK, Bro, Bu Ana biasanya melihat anak tidak menggunakan sepatu warna hitam, begitu ya. Jadi kalau kita bisa negur, kamu buka sepatunya, seperti itu anak akan takut enggak? Takut sekali. Jadi kita perlu restitusi. Jadi mengembalikan anak itu ke kelompoknya itu seperti ini. Kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kita bisa menyampaikan, ya mungkin ada yang berpendapat terlalu halus bisa mempanggil begitu. Tapi itu harus kita laksanakan begitu. Kenapa? Karena anak itu akan merasa kita hargai. Jadi guru itu macam-macam karakternya. Ada yang kita itu membuat rasa bersalah begitu, itu juga ada. Kan sudah berapa kali ibu bilang, kenapa kamu harus melakukan ini? Itu membuat rasa bersalah anaknya. Kalau penghukum, lepas sepatunya, itu tadi menghukum Bapak, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman nggak apa-apa. Nanti Bapak bereskan itu, yang penting kamu besok jangan seperti itu lagi. Nah kalau Bapak itu misalnya Pak Hana, sesok Pak Hana serene, waduh piye ya bukan gitu. Jadi mencari atau guru itu sebagai teman gitu. Kita bisa melaksanakannya dengan restitusi. Contohnya ketika anak tidur di kelas, kita tegur, kenapa kamu kok tidur di kelas? Saat ibu menjelaskan begitu. Nanti setelah kegiatan ini silakan menemui ibu atau bapak di ruang guru begitu. Nah saat itu kita bisa restitusi. Contohnya seperti apa? Kita validitas identitas anak. Jadi jangan langsung kita ajar, kenapa kamu ini jangan. Jadi harus kita mungkin bapak ibu berikan yang lebih mengenai bagaimana penanganannya gitu ya. Restitusi ini untuk menstabilkan anak, memvalidasi anak gitu, kemudian agar anak itu mencari solusi, besok saya tidak seperti ini lagi begitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin anak akan menyampaikan, baik Bu, baik Pak, besok saya akan tidur lebih sore biar saya besok dapat
itu. Jadi biarkan anak mencari solusinya, jadi bukan kita, gitu ya, itu restitusi. Nah, di sini ada ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tidak mendapat tekanan, tapi anak bisa dengan enjoy kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini hasilnya ya sadar, gitu. Kalau helm itu kan bukan untuk polisi, gitu. Gimana benar? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh menggunakan helm tadi Bapak Ibu. Helm bukan untuk polisi, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Bukan karena difoto-foto terus takut besok pakai helm begitu, ya. Kalau keyakinan itu hadir dalam diri kita, insya Allah Bapak Ibu sama juga dengan anak-anak itu akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi tetap patuh menggunakan helm, tetap patuh menggunakan masker, jaga jarak. Karena apa? Di dalam diri kita sudah ada keyakinan. Kalau kita tidak menggunakan masker misalnya, penularan virus mungkin akan terjadi, tidak jaga jarak itu akan terjadi begitu. Jadi harus kita tumbuhkan keyakinan-keyakinan itu dalam diri anak didik kita. Gitu. Di sini ada keyakinan kelas. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Saat temannya berpendapat, saling menghormati, saling menghargai, nggak alami sendiri gitu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, dilarang melakukan kekerasan, termasuk menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, ya itu peraturan. Tapi keyakinan kita itu demi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, termasuk keyakinan kita. Menggunakan masker adalah peraturan, keyakinan kita adalah demi kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Keyakinan kita demi keselamatan dan keamanan anak-anak. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik, kita menuntun anak agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan keyakinan-keyakinan pada diri anak didik kita. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman Bapak Ibu. Ya boleh. Bukan konsekuensi, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah juga tidak boleh. Itu adalah suatu hukuman, bukan konsekuensi. Tapi kalau dia nggak hadir saat pelajaran olahraga berada di lapangan disuruh lari berkeliling, nggak apa-apa. Itu adalah konsekuensi dia, gitu. Kemudian di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi.
niku nggih beda dengan tadi menyuruh lari keliling lapangan seperti itu. Atau ketika anak-anak itu di kelas itu dia ketinggalan pelajaran, jadi dia itu harus menambah jam di kelas sehingga dia tidak istirahat. Itu adalah Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, jadi bukan suatu hukuman. Nah, seperti ini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu juga boleh. Jadi sebuah hukuman gitu. Jadi yang ada kaitannya itu nggak boleh Bapak Ibu, nanti itu termasuk hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi karena masih nyambung dengan mapel yang diampu Bapak Ibu. Monggo setelah ini nanti kita bisa refleksi. Oh iya ya, kemarin anak ibu salahnya ini kok saya hukum seperti ini. Ini tidak boleh Bapak Ibu, harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi itu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu terus akan teringat Bapak Ibu, membekas di hati kita. Betul. Kita sendiri itu kalau terluka dan tidak berdarah, itu akan kita ingat. Kayak contoh kita dipermalukan di depan orang, itu sakit sekali dan itu akan membekas. Apakah ada Bapak Ibu saat sekolah dulu kejadian-kejadian yang membuat Bapak Ibu membekas sampai saat ini? Begitu, ada pasti ada. Itu jangan kita lakukan lagi Bapak Ibu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, yang seharusnya adalah anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita telah melukai anak. Jadi untuk kedepannya kita refleksi apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Ini harapan-harapan dari kita semuanya di bidang pendidikan begitu. Kemudian ini adalah identitas gagal, hukuman, kemudian identitas sukses tadi, ada konsekuensi dan restitusi, suatu yang menyampaikan terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian identitas gagal dari hukuman tadi tidak membuat nyaman untuk anak untuk jangka yang panjang. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dia bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan enjoy jika dia itu diberikan konsekuensi bukan suatu hukuman, karena hukuman itu termasuk identitas yang gagal sehingga anak itu akan mendapatkan luka yang lama begitu. Kalau konsekuensi, anak akan menghormati, menghargai, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita mengenal ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu kebutuhan kita kasih sayang, betul, kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Itu juga terjadi pada anak-anak kita. Contohnya saat anak itu mungkin ada yang cari
Enda pernah menemukan anak ketika Bu Enda masuk, anaknya langsung berbahan di depan begitu. Itu ada maksud dan tujuannya. Coba ditanya. Mungkin dia ingin mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang di mana? Karena anak itu di rumah tidak ada yang memperhatikan. Jadi biar diperhatikan oleh Bu Enda misalkan. Jadi itu termasuk membutuhkan seperti itu. Kemudian yang lain adalah penguasaan. Jadi dia senang kalau mengganggu temannya misalnya sampai nangis misalkan. Itu dia mempunyai dasar kebutuhan penguasaan, begitu, menguasai orang lain, dia puas. Jadi itu yang dia lakukan. Kemudian atas kesenangan itu ya dia senang. Kenapa kamu melakukan itu? Saya hanya iseng, berarti memenuhi kesenangannya begitu. Kemudian kebebasan anaknya nggak mau diatur, jadi mau seenaknya sendiri gitu Bapak Ibu. Ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sama. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita kadang ingin diperhatikan, kadang ingin menguasai orang lain, kemudian hanya butuh kesenangan, iseng-iseng tadi, ya yang nggak ada ini tak iseng gitu. Atau kita pengen bebas tanpa peraturan gitu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol yang seperti tadi saya sebutkan tadi, yaitu guru motivasinya ini guru berkata atau berbuat, yaitu penghukum, menghardik anak atau menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau menyindir, itu termasuk menghukum Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu nggak seperti ini, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Yang selanjutnya untuk identitas keberhasilan itu kita itu sebagai manajer Bapak Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan. Jadi tipe kita itu ada 5 begitu. Jadi penghukum tadi, yang ketika anak tidak membawa sepatu kita langsung kita marahi, itu menghukum. Kalau kita membuat orang bersalah, seharusnya kamu nggak seperti itu nak. Ibu merasa kecewa dengan kamu lakukan itu membuat merasa bersalah. Kalau teman tadi sudah, pokoknya nanti bapak atau ibu bereskan, kamu santai saja. Itu sebagai teman juga salah Bapak Ibu, ini kurang tepat. Jadi yang tepat itu kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kamu yakini tentang seragam menggunakan sepatu, contohnya begitu. Apa sih yang kamu yakini, kenapa kamu melakukan ini? Jadi itu kita laksanakan dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Ini adalah pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum Bapak Ibu. Karena saking jengkelnya anak ini selalu begitu. Kemudian Anda lakukan ini bapak atau ibu, itu termasuk tipe teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu sebagai manajer. Jadi juga ketika kita memberikan imbalan seperti yang awal pertanyaan pemantik saya tadi, bahwa kalau kita itu memberikan imbalan juga orang tua. Jadi anak, besok saya melakukan ini lagi, soalnya saya akan dapat hadiah dari Pak A, saya akan mendapatkan sesuatu dari ibu ini, begitu tidak boleh. Jadi anak harus diberikan keyakinan agar muncul dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ini diharapkan dari disiplin positif. Dari akhirnya kita teori kontrol, teori pilihan seperti yang dijelaskan dalam bukunya Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, apapun yang mau diminta nggak bisa.
diri sendiri. Saya nyuruh Pak Seno misalkan melakukan ini, kalau Pak Seno nggak mungkin, nggak bisa. Itu harus terbuka dari dirinya sendiri. Sama ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau anak itu tidak mau, ya nggak bisa begitu. Nah, di situ ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang anak lakukan itu pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu. Saya mau ini, melakukan ini, itu pasti ada tujuannya. Nah, di situ ada teori motivasinya untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan tadi, kemudian menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada model berpikir menang-menang tadi seperti yang sudah saya sampaikan tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol bagi bapak, ibu atau pendidik. Selanjutnya bisa dilaksanakan dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita itu bukan tipe pembuat bersalah, bukan pendukung, teman, pemantau. Yang terakhir ternyata yang lebih baik adalah sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu. Di sini saya ucapkan terima kasih. Saya sudah menyampaikan tentang budaya positif. Harapan kami banyak teman-teman kami yang selanjutnya dapat mengikuti program guru penggerak. Saat ini sedang dibuka angkatan 8, 9 dan 10. Kebetulan angkatan 8 sasarannya ada di Kabupaten Bojonegoro. Harapan kami ada yang mengikuti sejak kami, sehingga banyak guru-guru di sekolah SMKN 1 Bono ini berhasil kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Monggo Bapak Ibu bisa dicek atau dipantau SMPKB-nya masing-masing, dapat sebagai pengajar praktek atau dapat itu sebagai calon guru penggerak. Saya mohon dukungan, mohon motivasi dari Bapak Ibu, semangat dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Kurikulum yang sudah memberikan waktu, kesempatan untuk saya dapat mengikuti pendidikan guru penggerak yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk sekolah SMK Negeri 1 Bono ini. Kedepannya apa yang saya dapatkan dapat saya aplikasikan dan dapat saya berikan praktek-praktek baik ini untuk Bapak Ibu semuanya. Ada kurang-lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua ini bermanfaat dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu atas paparan diseminasi yang telah disampaikan Ibu Yohana Tirtania SPDMM. Semoga dari paparan tersebut kita bisa memiliki pandangan dan wawasan baru tentang bagaimana tugas kita sebagai pendidik dalam mencetak siswa dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan disimulasi dari Bu Yohana tadi, dari kami sebagai referensi baru, artinya penanganan siswa itu pun juga tidak lepas dari penanganan Bapak Ibu guru. Artinya apa? Siswa kami adalah Bapak Ibu guru ini, anak-anak kami semua. Berarti memperlakukan Bapak Ibu pun secara teori itu adalah sama dengan Bapak Ibu melakukan anak-anak didik kita. Artinya dari sana ternyata anak itu cukup unik dari uraian tadi. Penanganannya pun juga perlu ekstra hati-hati. Apakah yang kita lakukan itu menjadikan perkembangannya baik atau perkembangannya menjadi tidak baik.
Dari yang disampaikan tadi, budaya positif tadi, maka itu menjadi tambahan ilmu bagi kami untuk melaksanakan dari yang disampaikan tadi menjadi lebih bagus gitu. Dari ada tadi budaya positif, anak kita hargai, kemudian anak kita ambil perannya juga, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tadi, hasilnya dari uraian tadi akan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang ada. Itu dari kami. Terima kasih Bu Yana. Mudah-mudahan budaya positif itu bisa kita kembangkan, kemudian bisa kita lakukan. Artinya kami berpikir jangan-jangan yang kami lakukan selama ini itu adalah toxic parents, atau bisa juga itu nanti masuknya bagus tapi malah racun bagi anak begitu. Karena tadi dari keterangan itu mengerikan kalau anak nanti mengimajinkan dirinya itu seperti itu. Oh, saya nggak disiplin, oh, saya ini orangnya gimana. Ternyata itu membahayakan. Dengan kesepakatan, dengan jadi teman, dengan menghargai, ternyata akan menjadi tumbuh kembang gitu. Mudah-mudahan peran kita digantikan semakin baik dengan mendapatkan teori tadi. Itu dari kami. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.